Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Ramdhani dengan NIM 121222043. Di sini saya ingin mempresentasikan materi auditing 2 tentang prinsip dan praktik auditing, pemisahan klien auditor dan auditi, daur hidup audit mutu, dan mengorganisasikan auditing. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang prinsip auditing. Seperti kita ketahui bersama bahwa audit merupakan proses pemeriksaan yang sistematis atas laporan keuangan suatu organisasi, yang mana audit juga memiliki prinsip dan aturan tertentu yang mengatur di dalamnya. Nah, prinsip auditing ini merupakan pedoman dasar yang digunakan oleh auditor untuk menjalankan tugas mereka secara objektif, transparan, dan akurat. Nah, apa sih tujuan dari prinsip auditing ini? Prinsip auditing ini dirancang untuk memberikan pedoman dan kerangka kerja yang memastikan bahwa proses audit dilaksanakan dengan standar tinggi, profesional, dan etis. Nah, tujuan utamanya yang pertama dapat meningkatkan kepercayaan publik, yang kedua menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan standarnya, dan yang ketiga dapat memberikan penilaian yang tepat sehingga memastikan kualitas audit tersebut. Nah, di sini prinsip-prinsipnya adalah standar audit atau SAP. Nah, prinsip ini mencantumkan peran dan tanggung jawab auditor serta kode etik selama audit, yang mana sehingga memungkinkan seorang auditor bekerja secara independen dan memberikan kesimpulan audit yang sesuai dengan prinsip audit tersebut. Nah, di sini kita akan membahas beberapa prinsip-prinsip auditor. Nah, yang pertama di sini ada prinsip integritas. Oke, yang pertama prinsip integritas. Prinsip integritas ini, seorang auditor harus memiliki kejujuran, objektivitas, dan moral yang tinggi dalam setiap tahapan auditnya. Nah, terus yang kedua ada prinsip profesional, yang mana seorang auditor harus mampu bekerja dengan sikap berpendirian, yaitu mampu memberikan penilaian secara profesional dan berorientasi pada kualitas. Selanjutnya ada prinsip kerahasiaan, yang mana prinsip kerahasiaan ini seorang auditor harus menjaga informasi selama proses auditnya dan tidak juga digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada prinsip objektivitas, yang mana seorang auditor harus bebas dari konflik kepentingan sehingga hasil audit dapat dipercaya. Selanjutnya ada prinsip kompetensi. Prinsip kompetensi ini juga sangat penting karena mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman yang memadai untuk melaksanakan auditnya dengan benar. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, auditor dapat menjamin bahwa proses audit dapat berjalan secara efektif dan hasilnya dapat dipercaya. Sekarang kita lanjut ke praktik audit. Nah, di sini praktik auditing adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi laporan keuangan dan operasional suatu organisasi. Nah, apa sih tujuan dari praktik auditing ini? Nah, praktik auditing ini memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut bebas dari kesalahan material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, di sini praktek auditing juga melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang pertama ada perencanaan audit, yang mana pada tahap perencanaan audit ini, seorang auditor harus memahami tentang entitas yang akan diauditnya. Nah, hal ini melibatkan seperti auditor harus mengumpulkan informasi mengenai struktur organisasi, proses operasional, dan lingkungan bisnis entitas tersebut. Selanjutnya, seorang auditor menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit, yang mana ini untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari operasi entitas tercakup dalam audit. Dan ruang lingkup
Dan ruang lingkup ini mencakup identifikasi area yang beresiko tinggi dan penting untuk dievaluasi. Setelah itu, auditor menyusun program audit yang rinci yang mencakup langkah-langkah dan prosedur yang akan dilakukannya selama audit, sehingga dapat memastikan bahwa tujuan audit dapat tercapai secara efektif. Lanjut pada tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini, auditor harus mengumpulkan bukti audit melalui pengujian dan verifikasi data, serta audit harus mengevaluasi efektivitas kontrol internal. Setelah itu, hasil temuan auditnya itu dituangkan dalam laporan yang berisi kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Praktek auditing ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi, tapi ini juga membantu mengidentifikasikan risiko dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan operasional dan pengendaliannya. Nah, lanjut ke selanjutnya ada pelaporan audit. Laporan audit di sini adalah salah satu tahapan yang penting dalam proses audit, yang mana memiliki tujuan untuk menyampaikan hasil audit kepada pihak manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini pada tahap laporan audit yang pertama ada menyusun laporan audit, seperti membuat laporan resmi yang berisikan temuan, analisis, dan rekomendasi. Terus selanjutnya ada membahas hasil audit dari manajemen. Setelah laporan selesai disusun, hasil audit harus dibahas dengan pihak manajemen. Proses ini penting ya, karena untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang dilaporkan ini telah dipahami dengan benar oleh manajemen. Hasil audit disampaikan kepada pihak-pihak terkait juga secara transparansi. Nah, pada tahap akhir ini, dari pelaporan audit adalah memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan audit yang bertujuan untuk membantu organisasi untuk meningkatkan sistem pengendalian internalnya, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit keuangan. Audit keuangan adalah proses di mana laporan keuangan suatu organisasi dievaluasi untuk memastikan keakuratan dan kepatuhannya terhadap standar akuntansi yang berlaku. Terus yang kedua ada audit operasional. Audit operasional adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasi suatu organisasi. Auditor memeriksa proses bisnis, prosedur, dan aktivitas operasional untuk memastikan bahwa organisasi menjalankan kegiatannya dengan cara yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terus yang ketiga ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemisahan klien, auditor, dan auditi. Nah, dalam tiga ini merupakan proses yang melibatkan tiga peran utama. Sini ada klien, auditor, dan auditi. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas tentang klien. Siapa sih itu klien? Klien adalah pihak yang meminta untuk dilakukan audit. Klien juga biasanya adalah pemilik perusahaan, pemegang saham, dan manajemen puncak yang ingin memastikan bahwa laporan keuangan operasional atau aspek lainnya dari perusahaan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan sebuah perusahaan manufaktur meminta kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan mereka. Nah, dalam hal ini perusahaan tersebut adalah kliennya. Terus yang kedua kita akan membahas tentang auditor. Auditor adalah individu atau tim profesional independen yang melaksanakan audit. Tugas auditor mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti untuk memberikan opini atau kesimpulan terkait aspek apa yang diaudit. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan kantor akuntan publik melakukan audit
laporan keuangan tahunan sebuah perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan. Terus yang ketiga ada auditi. Auditi adalah pihak yang menjadi subjek audit. Auditi ini pihak yang memberikan informasi, data, dan dokumen yang diperlukan kepada auditor untuk diperiksa. Nah, peran auditi di sini adalah bekerja sama dengan auditor dalam menyediakan semua yang dibutuhkan untuk kelancaran proses auditnya. Nah, contohnya di sini ada Departemen Keuangan, suatu perusahaan yang memberikan laporan keuangan untuk diperiksa oleh auditor. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa auditi harus bekerja sama dengan auditor dengan menyediakan informasi yang diperlukan dan menjawab pertanyaan yang diajukan selama proses audit. Pemisahan yang jelas antara ketiga peran ini memastikan bahwa audit dilakukan secara transparan, objektif, dan selanjutnya kita akan membahas tentang daur hidup audit mutu. Daur hidup audit mutu adalah proses yang terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan secara berulang-ulang dalam rangka memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang ditetapkan dalam suatu organisasi terus ditingkatkan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan dari audit mutu ini adalah memastikan bahwa sistem mutu dalam sebuah organisasi berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses audit mutu ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengidentifikasikan risiko yang mungkin muncul. Selanjutnya, ada pun tahapan utama dari daur hidup audit mutu. Yang pertama ada perencanaan audit. Nah, perencanaan audit adalah proses awal di mana auditor harus menyusun rencana untuk melakukan audit. Nah, ini termasuk memahami organisasi yang akan diaudit, menentukan tujuan dan ruang lingkup audit, serta merencanakan metode dan jadwal audit. Terus yang ketiga ada pelaksanaan audit. Pada tahap ini, auditor melakukan wawancara, observasi, dan memeriksa dokumen untuk mengumpulkan data, kemudian mereka menganalisis dan mengevaluasi bukti. Tahapan ini penting karena menjadi dasar penyusunan laporan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya yang ketiga ada pelaporan audit. Pada tahapan ini, di mana auditor harus menyusun dan menyampaikan hasil audit kepada pihak manajemen. Laporan ini dibuat dengan jelas dan sistematis agar manajemen dapat memahami hasil audit dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk perbaikan. Selanjutnya, tindak lanjut audit. Pada tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa auditi telah menindaklanjuti temuan hasil audit dan melaksanakan perbaikan yang direkomendasikan. Auditor juga memeriksa implementasi perbaikan dan mengevaluasi efektivitasnya. Terus yang kelima ada tindakan perbaikan. Pada tahapan ini organisasi didampingi oleh auditor mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa rekomendasi dan kesimpulan yang dibuat oleh pihak auditor dan didukung dengan rencana tindak lanjut perbaikan oleh pihak terkait. Mengorganisasikan audit adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan terhadap sistem, proses, atau laporan keuangan suatu organisasi untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam mengorganisasikan audit. Yang pertama ada perencanaan audit, yang kedua pelaksanaan audit, yang ketiga pelaporan audit, yang keempat ada tindak lanjut, dan yang kelima ada peningkatan proses audit. Mengorganisasikan audit juga merupakan cara yang sangat perlu dilakukan agar memastikan bahwa proses audit dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga memberikan nilai tambah dan membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya. Dengan langkah-langkah ini, auditing dapat membantu organisasi mengidentifikasikan risiko, memastikan kepatuhan, dan dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhannya. Terima kasih.